Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel Teach ID. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang rumus-rumus yang kaitannya dengan teks di Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu tidak hanya mengurusi soal jumlah-jumlah angka saja, tetapi juga mengurusi dengan kaidah-kaidah penulisan teks begitu. Di sini saya sediakan 10 rumus. Tetapi tidak semuanya kita menggunakan rumus karena ada beberapa hal yang justru lebih sulit kalau kita menggunakan rumus. Kita hanya menggunakan tombol-tombol yang ada di menu Microsoft Excel. Baik, kita mulai saja. Untuk rumus yang pertama itu ada rumus trim. Rumus trim fungsinya untuk menyatukan spasi. Jadi spasi-spasi yang berlebih itu dibuat hanya satu spasi saja antar kata Microsoft Excel. Oke. Kita tulis di sini sama dengan trim kurung buka. Nah, di sini ada kata yang spasinya sangat-sangat berlebih. Kita klik saja, kemudian kita kurung tutup, setelah itu enter. Bisa teman-teman lihat di sini spasinya mulai normal ya. Jadi tidak ada spasi-spasi yang lebih dari satu. Kemudian kita kopikan sampai ke baris paling bawah. Caranya adalah dengan mengarahkan kursor ke kanan bawah sampai membentuk tanda plus warna hitam, kemudian kita double klik. Dia akan tersalin sampai ke baris terakhir ya. Kita lihat semua spasinya sudah normal karena menggunakan rumus trim. Oke, sekarang rumus yang kedua. Di sini ada rumus left, mid, right. Sesuai dengan namanya, left itu adalah kiri, berarti memposisikan teks di sebelah kiri. Kemudian mid adalah tengah, middle ya. Jadi memposisikan teks di bagian tengah, kemudian right adalah posisi kanan. Jadi memposisikan teks atau kata di sebelah kanan. Kita tidak akan menggunakan rumus di sini, saya langsung saja menekan tombolnya. Misalkan di bagian left kita klik, kemudian kita ke menu home, kita arahkan ke tabulasi atau align left. Kita klik saja align left, maka dia akan berubah ke kiri. Ya, left itu kiri, kemudian mid ya. Mid itu berarti tengah. Kita klik saja di bagian tengah atau center. Kita klik, maka dia akan ke tengah, dan right itu kanan. Berarti kita arahkan ke align right. Oke? Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, mungkin rumus-rumus Excel yang saya berikan pada kesempatan kali ini sangat-sangat sepele bagi yang sudah mahir, tetapi bagi yang pemula, semoga benar-benar membantu ya. Kemudian kita ke rumus yang ketiga. Di sini ada rumus len. Rumus len fungsinya untuk menghitung jumlah karakter yang ada di suatu teks atau kata. Sama dengan kita langsung saja len, kemudian kurung buka. Setelah itu kita sorot teksnya atau kita klik teksnya, kemudian kita kurung tutup, setelah itu enter. Berarti di sini jumlah karakternya ada 23. Kita salin rumusnya atau formulanya sampai ke baris terakhir, double klik di kanan bawah ini. Seperti itu. Di bagian nomor 2 berarti ada 15 dan di bagian terakhir ada 30 karakter. Kemudian kita lanjutkan ke rumus yang keempat. Di sini ada rumus find and search. Jika teman-teman ingin menemukan kata atau huruf atau angka tertentu dan tidak tahu di mana letaknya, maka bisa kita gunakan rumus find and search. Kita tidak akan menggunakan rumus, tetapi kita langsung saja menggunakan tombol di keyboard ya. Jadi di sini ada tabel dengan banyak jumlah nama orang, kemudian ada resinya juga. Ini adalah pengiriman ya, pengiriman barang. Kemudian caranya adalah kita tekan Ctrl F. Ya. Nah, di sini misalkan kita mau mencari sebuah resi dan kita ingat saja nama orangnya seperti itu. Misalkan saya mau cari namanya itu Christina. Kemudian kita tekan saja find all. Christina ini ada di sel B20 ya. Nah, seperti ini dia sudah tersorot B, kolom B, baris ke-20. Maka dia akan terblok secara otomatis kolom dan barisnya. Nah, ini dia. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, kalau kita mau mencari kata tertentu di tabel yang sangat-sangat panjang. Nah, contohnya lagi, saya tekan Ctrl F,
Kemudian saya mau mencari nama Alim. Seperti ini, kita klik find all. Nah, Alim ini ada di sel 27. Maka dia akan terblok barisnya, kemudian kolomnya B27 di sini ya. Alim, nama panjangnya Alimin. Tetapi karena saya hanya ingat frase depannya saja, maka saya ketikkan seperti itu dan ketemu gitu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke rumus yang kelima. Di sini ada rumus rep ya. Sesuai dengan namanya, ini adalah rumus repetition. Jadi kalau kita mau mengulang-ulang suatu kata di sel tertentu Microsoft Excel, maka kita bisa menggunakan rumus repetition. Sama dengan rumusnya adalah rep, kemudian kurung buka. Setelah itu kita tulis teksnya. Misalkan teksnya atau katanya adalah Microsoft Excel. Nah, kemudian kita tambahkan saja apa yang mau kita berikan. Contohnya di sini setelahnya ada koma, kemudian ada spasi. Baru kemudian kita petik 2. Ya, kemudian kita titik koma lagi. Kemudian number of times. Pengulangannya mau berapa kali? Misalkan 15 kali. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi untuk kata Microsoft Excel ini terulang sampai ke jumlah yang 15. Seperti ini. Nah, itu dia rumus repetition. Jadi caranya adalah, ya rumusnya rep ya, sama dengan rep. Kemudian kurung buka, di sini ada tanda petik 2. Kemudian kita ketikkan kata atau teks yang ingin kita ulang-ulang. Kemudian kita tambahkan apa yang perlu kita atau kita ingin tambah. Misalkan ada tanda koma, kemudian spasi. Setelah itu ada tanda petik 2 lagi, titik koma dan angka 15 untuk 15 kali pengulangan. Kemudian kita tekan enter. Kemudian rumus yang keenam itu ada rumus concatenate. Rumus ini digunakan untuk menyatukan ya kata atau teks yang ada di berbagai sel Microsoft Excel. Contohnya ini ada di sel B5, C5, dan D5. Itu kita satukan katanya menjadi satu kesatuan frase atau kalimat di sel G5 ini. Contohnya ya, sama dengan kita tuliskan concatenate, kemudian kurung buka, teks 1, yaitu teks pertama yang ingin kita satukan. Berarti ini B5, kemudian titik koma. Nah, di sini kita berikan spasi atau tidak, itu terserah kita. Kalau saya berikan spasi, berarti tanda petik 2, kemudian spasi, tanda petik 2 lagi seperti ini, kemudian titik koma ya. Setelah itu teks yang selanjutnya ini C5, kemudian saya mau kasih spasi lagi ya. Tanda petik 2, spasi, petik 2 lagi. Kemudian titik koma, suka maju. Ya, berarti di D5. Kemudian sampai sini sudah, tidak saya kasih spasi lagi, berarti langsung saja kurung tutup. Kemudian enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kita tidak berikan spasi, kita langsung saja seperti ini, maka dia tidak akan ada spasinya. Enter. Nah, tadi SMA 1 tidak ada spasinya. Sementara dari 1 ke suka maju ini ada spasi. Oke, kita lanjutkan ke baris yang kedua. Ini juga sama dengan concatenate. Kemudian kurung buka. Kemudian di bagian sini ya, teks yang pertama, setelah itu titik koma, kemudian tanda petik 2. Kemudian spasi, tanda petik 2 lagi. Kemudian titik koma. Teks yang selanjutnya berarti C6, tanda titik koma, kemudian petik 2 spasi, seperti ini ya. Kemudian D6, sama, titik koma lagi, kita berikan spasi. Kemudian E6. Terus sampai teman-teman sampai ke frase atau teks yang terakhir. Kemudian F6, titik koma, tanda petik 2 spasi. Maaf, setelah F6 ini tidak ada lagi spasi.
Misalkan setelah F6 ini kita lupa, kita mau berikan tanda titik ya. Berarti titik 2, kemudian petik 2, tanda titik, nah kemudian petik 2 lagi. Ya. Setelah itu kita kurung tutup dan enter. Nah, di sini ini ada tanda titiknya karena kita tadi berikan tanda titik di terakhirnya. Oke, ini yang disebut dengan rumus concatenate. Kemudian kita ke rumus yang nomor 7. Di sini ada rumus replace. Nah, kalau tadi adalah rumus find answer, sekarang rumus replace. Jadi singkatnya adalah jika teman-teman ingin mengganti satu data tertentu dan teman-teman tidak mengerti atau tidak tahu di mana letak data tersebut, maka teman-teman gunakan find answers dulu, kemudian baru replace. Kita juga sama tidak mengetikkan rumus karena justru lebih lama, maka kita gunakan saja tombol di Microsoft Excel. Sama kita tekan Ctrl F terlebih dahulu untuk menemukan katanya. Misalkan katanya adalah Yana ya. Yana. Kita klik find all. Berarti dia ada di sel B30 ini ya. Sudah terdeteksi Yana Suryana. Ini salah nama. Misalkan kita mau ganti Dadang Suryana. Kita klik saja replace. Kemudian replace with ini kita ganti dengan Dadang ya. Jadi Yana ini kita ganti dengan Dadang. Kemudian kita klik replace. Ya. Oh, ini Yananya, Jana yang di bawahnya jadi terganti. Maka seperti ini saja. Ya. Kita Ctrl Z, kemudian kita Ctrl F lagi, Ctrl F lagi, Yana Suryana. Kemudian kita tekan replace, setelah itu kita ganti Dadang Suryana. Nah, seperti ini, kemudian kita klik replace. Dia sudah terganti ya, dari Yana Suryana menjadi Dadang Suryana. Oke, kalau sudah, kita ke rumus yang nomor 8. Di sini ada rumus upper, lower, dan proper. Lower ya, itu mengubah huruf atau teks menjadi huruf kecil semua. Kalau upper itu menjadi huruf besar semua dan proper menjadi huruf besar di awal kata saja atau huruf kapital di awal kata. Caranya yaitu sama dengan ini mau kita ubah ke huruf kecil semua, berarti menggunakan fungsi lower atau rumus lower. Lower, kurung buka, kita klik teksnya, kemudian kurung tutup dan enter. Seperti ini ya. Jadi huruf kecil semua. Kemudian yang kedua itu upper, sama dengan upper, kurung buka, kemudian kita klik teksnya, kurung tutup dan enter. Kemudian yang terakhir adalah proper, sama dengan proper, kurung buka, kita klik teksnya, kemudian kurung tutup dan enter. Ya, jadi dia berubah. Kalau upper itu menjadi huruf besar semua, kemudian proper itu huruf besar di awal kata saja, terlihat ya, dan lower huruf kecil semua. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke rumus yang nomor 9. Di sini ada rumus exact. Exact ini melakukan pengecekan apakah bagian yang kita cek itu sama atau tidak, sama persis atau tidak. Kalau dia sama persis berarti ada tulisannya true. Kalau dia ada yang berbeda, misalkan hurufnya kecil besarnya berbeda atau hurufnya ada yang terselip begitu, maka dia akan menunjukkan fungsi false atau salah. Langsung saja sama dengan exact teks 1, teks 2, klik saja teks 1, kemudian titik koma, teks 2, kemudian kurung tutup dan enter. Berarti dia false. Kenapa false? Karena huruf E di bagian Excel yang sebelah kiri itu besar, hurufnya kapital, dan di sebelah kanan itu hurufnya kecil ya. Untuk menyamakannya, untuk menyalinnya, kita double klik di kanan bawah seperti ini. Nah, untuk yang true itu berarti tepat. Semua hurufnya baik kapital maupun tidak, atau hurufnya ada yang kurang atau enggak, itu tidak ada kasus seperti itu. Jadi dia true ya. Kemudian yang di exact ini false karena di bagian sebelah kiri ini ada huruf T-nya. Seperti ini. Kalau kita hapus kemudian kita enter,
maka dia akan berubah menjadi true. Komputer juga sama, ini menggunakan C, ini menggunakan K, maka kita double klik, kemudian kita hapus C-nya, kita ganti K, kita enter, maka dia akan berubah menjadi true. Itulah rumus exact, mengecek apakah ada yang salah atau tidak di antara dua teks ya, atau dua kata di sel yang berbeda. Yang ke-10 adalah rumus fix. Rumus fix digunakan sebagai rumus pembulatan, dan kita bisa mengaturnya apakah pembulatannya itu mau tanpa desimal, pembulatan sederhana, atau menggunakan desimal dengan angka 1 di belakang koma, 2 di belakang koma, dan seterusnya. Yang pertama kita praktikkan dulu pembulatan tanpa desimal, sama dengan fix, kurung buka, kemudian kita sorot sel yang ada angka yang mau kita bulatkan, kemudian titik koma. Nah, kalau pembulatannya tanpa desimal berarti kita ketikkan angka 0, kemudian tutup kurung dan enter. Seperti ini, 25,5 sekian menjadi 26. Sekarang yang kita menggunakan desimal, berarti sama dengan fix, kemudian kurung buka, kemudian kita klik angkanya, kemudian titik koma, desimalnya mau berapa angka, misalkan mau 2 angka atau 1 angka deh, kemudian kurung tutup dan enter. Seperti ini ya, 67,12 menjadi 67,1. Kalau yang 90,50 ini mau dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma misalkan, berarti sama dengan fix, kurung buka, kita sorot angkanya, titik koma, kemudian kita isi 2 karena mau 2 angka setelah koma, kurung tutup dan enter. Ini dia 90,5098 menjadi 90,51. Baik teman-teman semua, ini dia rumus yang 10. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat walaupun tutorialnya sangat-sangat sederhana ya. Saya akhiri dan sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.